Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya pagi hari ini. Semangat Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan pagi ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa bergembira. Pertama, ya setiap apalagi anak muda terus berani menyongsong kehidupannya dengan gembira, dengan ceria, dan dengan penuh harapan di masa depannya nanti. Baik, pertemuan kita pagi hari ini itu adalah pertemuan kita yang ketiga. Mari kita jelaskan pertemuan pertama, kedua, apa itu ekonometrika, terus bagaimana kita menjelaskan hal-hal terkait ada kehubungan dengan ekonometrika. Nah, pertemuan ketiga ini kita akan menjelaskan tentang analisis restriksi berganda. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran ini, untuk keberkahan kita bersama, artinya nanti apakah dalam penjelasan ini Anda mudah untuk menyerapnya, dan saya juga menjadi hal yang terbaik bagi Anda dalam penyampaian. Mari bersama-sama untuk membacakan sepaling umum Al-Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kegiatan kita pada pagi hari ini dan Anda bisa menerima dengan baik penyampaian-penyampaian yang akan saya sampaikan nantinya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita absensi dulu. Nanti saya minta kepada yang saya sebutkan namanya untuk raise hand, untuk mengangkat tangannya. Pertama saya panggil Fahrul Rizal, Anissa Nabila, hadir ya. Debbie Kartika, ini Debbie ya. Nadia Fajira, Nur Fateha, Nurul Santika, Aisyah Zahiri, Dwi Yuliana, hadir. Aulia Zahra, hadir. Safiyah Nur Kamil, hadir. Sri Dewi Rahayu, hadir. Ramadhan Ningrum, Iman, oke, hadir. Baik, terima kasih atas atensinya. Baik, kita lanjut untuk pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Namun sebelumnya kan seperti awal-awal kemarin kita jelaskan mengapa pembelajaran ini perlu kita lakukan. Ini ada 5 capaian yang nanti kita harapkan. Nah, dalam pembelajaran itu setiap permata kuliah itu harus kita ada tujuan dan target yang harus kita sampaikan. Nah, artinya setelah kita mengikuti perkuliahan hari ini, inilah target yang kita harapkan. Mahasiswa harus mampu menguasai 5 hal tersebut. Pertama yaitu menguasai konsep dasar keilmuan dan metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada bidangnya. Bidang komputasi, sosial humanera, ekonomi Islam, industri, dan hayati. Kemudian menguasai minimal 2 perangkat lunak statistika termasuk yang basis open source. Nah, kita gunakan dalam untuk ekonometrika ada 2 software yaitu SPSS dan Fuse. Ini yang biasa kita gunakan di pembelajaran ekonometrika, yang open source itu kita bisa gunakan. Kemudian mampu menerapkan dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan berdasarkan nilai norma dan etika akademik serta nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Dan yang kelima, mampu memberikan interpretasi hasil sesuai teori ekonomi Islam yang mendasarinya. Jadi nanti setelah Anda mampu mengukur fenomena-fenomena yang dilihat secara ilmu ekonomi, nanti Anda buat permodelannya sehingga Anda mampu membuat sebuah interpretasi. Artinya Anda bisa mengetahui apa kemanfaatan dari model ini, apa yang bisa Anda lakukan untuk interpretasi ke depannya terhadap model yang telah Anda lakukan. Kita masuk ke materi ya, kita lanjut ke materi. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tanya lah, artinya ya mudah-mudahan kalian juga namanya dalam pembelajaran itu sebelum memulai kita ingin tahu apakah mahasiswa juga sudah mulai membacakah namanya, sudah mulai memahami dari materi yang akan disampaikan. Saya ingin juga tahu sejauh mana pemahaman mahasiswa supaya nanti dalam penyampaian tidak terjadi pengulangan atau pengulangannya pun hanya bersifat untuk penguatan dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa, anak-anak saya,
pernah nak mengetahui apa yang dimaksud dengan analisis regresi berganda tersebut? Silahkan. Mungkin hubungan antara dua variabel. Ingin menjelaskan hubungan antar variabel gitu maksudnya? Iya. Analisis regresi berganda itu menjelaskan hubungan antara dua variabel. Oh gitu. Tadi memang sebagaimana disampaikan oleh Ningrum, dia menyatakan hubungan dua variabel. Nah, dijelaskan regresi itu memang untuk mengukur bagaimana keterlibatan. Kalau regresi tadi sederhana, konsep regresi itu adalah dia ingin menjelaskan bagaimana keterkaitan satu variabel terhadap variabel yang lain itu. Artinya bagaimana keterpengaruhan sebuah variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, artinya dalam fenomena kehidupan kita pada hari ini sangat selalu menggunakan ukuran-ukuran menggunakan regresi berganda. Nah, seperti ini fenomena ekonomi itu bersifat kompleks. Nah, kita tahu dalam ekonomi itu terutama masalah konsumsi, masalah permintaan, masalah tentang penawaran itu berkaitan dengan fenomena-fenomena regresi. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini besarnya konsumsi. Ini fenomena konsumsi secara teori ekonomi itu bagaimana hubungan konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, serta variabel lainnya. Yang hari kita jelaskan apa bedanya model matematika dengan persamaan regresi. Nah, kalau model matematika itu dia sudah bersifat fix, artinya nilainya sudah pasti tuh, antara nilai satu variabel bagaimana dengan variabel yang lainnya. Tapi dalam regresi tidak bisa tuh. Karena itu tadi itu kita sudah jelaskan bahwa dalam hal ekonomi bahwa konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, memang pendapatan, tapi dari faktor gangguan lainnya banyak tuh, seperti anggota keluarga. Memang dari sisi kalau orang katanya orang akan mampu melakukan konsumsi kalau ada uang, artinya sisi pendapatan. Tapi bukan itu dari sisi prakteknya. Kalau kita ukur dia bukan hanya pendapatan, tapi juga ada tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi. Ini perbedaan. Tadi si Ningrum nyatakan tadi bahwa hubungan dua variabel. Nah, kalau dua variabel dalam regresi itu ada dua hal yang kita jelaskan. Pertama ada namanya regresi sederhana, ada regresi berganda. Arti satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, ini kalau dalam simbolnya, dalam persamaan matematikanya, X itu biasanya disimbolkan dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Atau istilah Inggrisnya variabel independen. Kemudian Y adalah variabel terikat atau variabel independen dalam istilah statistikanya. Biasa disimbolkan dengan huruf Y. Nah, jadi kalau hanya dua variabel, satu variabel terikat dan satu variabel bebas, maka dikatakan adalah regresi sederhana. Nah, kalau yang berganda seperti apa tuh? Nah, kalau yang berganda dia hanya memiliki satu variabel terikat dan memiliki lebih dari satu variabel bebas. Tapi kalau variabel terikatnya dua, variabel bebasnya satu, maka dia bukan persamaan regresi, beda lagi. Namanya adalah patch analysis. Nah, ini bedanya. Dalam regresi itu dia hanya satu yang dipengaruhi, variabel yang dipengaruhi. Variabel independennya hanya satu. Tapi variabel bebasnya boleh lebih dari satu. Nah, ini secara konseptual. Nah, skor pengganggu tadi itu. Nah, di sini kalau persamaan matematika mana? Coba Anda bisa jelaskan ya. Kalau matematika aja mana persamaannya? Kalau model matematika. Berarti kalau matematika itu hanya terhenti sampai sini. Y sampai dengan A tambah BX. Itu persamaan linear kalau Anda belajar dulu dalam matematika. Paham antara menjelaskan yang berbeda regresi berganda dengan regresi sederhana? Oke. Ini ada beberapa uji. Yang pertama ada nama uji normalitas, non heterodisitas, non multikoneritas, non autolokreasi dan linearitas. Nah, ini model. Nah, tadi kan inilah model persamaan regresi linear berganda. Artinya dia memiliki lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Contoh kasus misalnya, seorang peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi buah durian. Nah, untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 10 rumah tangga.
Tadi awal-awal kita ditanyakan bahwa regresi itu ada 2, dan ternyata yang disampaikan Ningrum tadi dia hanya baru memahami sebatas regresi sederhana. Nah, kira-kira sekarang setelah saya sampaikan, udah ada paham nggak? Kira-kira apa yang tadi dikatakan regresi berganda gitu? Silahkan, siapa yang satu? Nadia bisa tak jelaskan? Regresi berganda itu terdiri dari 2 variabel. Berbebas. Oke, ada yang bisa menyempurnakan lagi? Sekarang untuk muatian, saya juga ingin tahu capaian pembelajaran kita itu, kita ingin ukur sejauh mana pemahaman yang bisa diserap oleh mahasiswa. Saya coba ada tadi buat aplikasi untuk kuisnya. Kalau memang jaringannya bagus, nampak jaringannya bagus, Anda buka di aplikasi, nanti saya buka dulu ya, nih, Mentimeter. Coba Anda klik di Google, namanya Mentimeter. Coba buka handphonenya, buat handphone semua kan? Anda buka itu namanya Mentimeter. Ini salah satu, besok Anda jadi guru penting nih, Anda kan nanti ada sebentar jadi guru, atau jadi dosen juga. Ini salah satu aplikasi yang tidak berbayar. Anda bisa gunakan dalam latihan untuk membuat kuis-kuis kah namanya, ujian nanti yang bersifat untuk mengukur pemahaman awal kah namanya, atau pemahaman akhir dari sebuah proses pembelajaran. Klik Mentimeternya. Nah, ini gambar yang ini, ada gambar grafik itu. Anda klik, Anda jadi dosen, atau jadi guru. Ini aplikasi-aplikasi. Nah, hari ini kan, orang kan sudah berbasis AI dan Artificial Intelligence. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi itu memudahkan Anda untuk melakukan aktivitas perkuliahan. Nah, sebelum ini, karena sudah akhir perkuliahan kita, nah, saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami apa yang telah kita sampaikan terkait dengan analisis regresi berganda. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dengan akhir, semoga kita semua dapat memahami dengan baik apa yang telah kita sampaikan atau kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, baik dalam kehidupan maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.